Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita PPDB di Bolai. Nah Pak Huban, boleh dijawab Pak pertanyaan saya tadi terkait dengan sebenarnya seperti apa sih sebaiknya orang tua lebih memahami ya jalur PPDB ini seperti apa agar tidak terjadinya kecurangan dan juga mungkin kurang pemahaman ya terkait dengan jalur tersebut. Oh iya, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang keempat jalur tadi ya Pak Masih. Lalu nanti tanggal 3, 4, dan 5 itu ada jalur zonasi. Ini artinya orang tua atau anak SD yang mau tamat atau anak MI yang mau masuk ke SMP harus benar-benar memperhatikan di mana zona mereka berada. Karena nanti seleksi ini tidak bisa main-main karena kita di web gitu kan. Nah, perlu saya tekankan bahwa nanti masyarakat kota yang mau mendaftar dari tamat SD ke SMP dengan lewat PPDB online, silakan nanti menghubungi websitenya bengkulukota.ppdb-ppdb2023.com. lalu nanti akan muncul pilihan-pilihan di situ. Pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Artinya apa? Nanti kalau masyarakat atau orang tua tidak memperhatikan benar jaraknya, sehingga nanti teranulir di pilihan-pilihan itu, artinya nanti tidak akan bisa masuk PPDB secara online ke SMP negeri. Kenapa? Karena PPDB online ini terakhir ini. Artinya Pak, anak-anak yang belum masuk lewat jalur afirmasi, prestasi maupun ikut orang tua pindah tadi, ini disediakan jalur PPDB online. Yang memang ya kita pasang kuota PPDB online dalam aturan kami, menuruti peraturan Kemendikbud itu 50% paling sedikit dari kuota yang ada di sekolah masing-masing. Misal SMP Negeri 1 itu 100 orang menerima kuota tahun ini, artinya 50 orang itu akan masuk di jalur zonasi. 50 yang lainnya tadi jalur yang saya sebutkan tadi, afirmasi, prestasi, orang tua pindah, dan tahun yang lalu. Kalau itu semua sudah terpenuhi, artinya otomatis SMP 1 hanya menerima 50 misalnya ya. Kota SMP 51 ini ada 253 lah gitu, seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi benar-benar, lalu nanti dalam aplikasi kami tertera di KK. KK itu memang ya, KK anak itu selama paling sebentar itu adalah 1 tahun yang lalu di mana dia berada. Nah, kalau misalkan dalam pendaftaran KK ini ditarik-tarik posisi letaknya itu nanti akan ketahuan, karena kami sekarang barusan tadi zoom antara Telkom kemudian dengan seluruh operator di sekolah. Jadi tidak bisa main-main dengan jarak seperti itu. Kalau memang terjadi penipuan atau apalah seperti itu, penyalahgunaan tempat atau letak tadi, artinya jaraknya didekatkan, nanti ketahuan atau dapatkan ada di Juknis mengatur, itu kan dianulir seperti itu. Ini yang berarti benar-benar terjamin ya kalau misalnya ini tidak akan terjadi kecurangan seperti itu ya kalau PPDB online ya. Tapi sebenarnya ini kan ada 4 tadi ya, jalur zonasi, afirmasi, ya prestasi, dan juga orang tua pindah tadi ya Pak ya. Sebenarnya keuntungan dari masing-masing jalur itu seperti apa? Mungkin dari Pak Mutarimin terlebih dahulu Pak. Ini kuota yang terbanyak nih minatnya di jalur apa nih Pak Mutarimin? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan regulasi yang diterbit oleh Kementerian, yang dalam ini adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021, itu dari 4 jalur itu sebenarnya itu bermakna semua. Yang paling banyak itu adalah jalur zonasi. Tujuan daripada jalur zonasi itu adalah sebenarnya untuk pemerataan tadi, balik pemerataan mutu pendidikan yang nanti berimbas kepada pemerataan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah, sehingga harapannya masyarakat yang mungkin dekat lingkungan sekolah A misalkan, dia tidak lagi menggebu-gebu mau cari sekolah B gitu, tujuannya tadi dengan azas pemerataan tadi. Jadi zonasi yang paling dominan. Justru itu di permen itu dikatakan bahwa zonasi itu minimal 50%. Nah, sementara untuk yang lain-lain itu yang paling besar kedua itu adalah jalur prestasi. Nah, prestasi itu
itu maksimal 30%. Maksimal itu mengapa dia dikatakan maksimal? Artinya kalaupun memang daya terpenuhinya cuma 25%, berarti tidak apa-apa ya? Nanti nggak jadi masalah, bisa jadi dia ke tempat yang lain gitu. Lalu afirmasi itu kan siswa yang latar belakangnya kurang mampu, itu diharapkan jangan sampai dia memiliki kesulitan untuk bersekolah. Jadi itulah ada zonanya, ada ada cara-cara tersendiri ya, dengan seleksi, mungkin ada kartu PKH-nya, ada kartu KIS, kartu PIP-nya dan lain sebagainya. Nah, yang paling memungkinkan juga, andaikan secara nasional dia tidak terjangkau, dia boleh surat keterangan tidak mampu. Tapi itu juga tetap ada seleksi dari panitia. Jadi kalau dia kurang mampu tapi berada di jauh dari sekolah itu, ya dia pasti diambil yang paling dekat dulu. Gitu. Menjadi pertimbangan juga zona juga. Ya, karena misalkan dia kurang mampu, sekolahnya jauh, kan ini biaya ongkos setiap hari itu memberatkan. Jadi sebenarnya dengan sudah ada PDB ini mempermudah sekali ya sebenarnya bagi masyarakat seperti itu. Ada keuntungan dan juga ada minusnya juga. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu PPDB dimulai. Pemirsa, kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Selalu ku ingat keringan matamu dan sentuhan hangat ku saat ku takut mencari cinta. Tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sendiri.